Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kembali lagi kita bertemu di dalam Tuhan untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, betapa hatiku berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagai Allahku
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau harapan kami, Engkau kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Engkau. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Hati kami bersyukur, hati kami menyembah Engkau, sebab Engkau layak disembah, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sejauh langit, sejauh
besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, dan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami masih ada sampai pada pagi hari ini, itu bukan karena kekuatan kami. Kami percaya Tuhan itu semua karena kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan kami pada pagi hari ini boleh menyukakan hati Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk pelayanan yang ada di tempat ini, di gereja GPDI Philadelphia Ambul yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam masa tuanya Tuhan, biarlah Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu agar supaya dia tetap berdiri Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk memimpin setiap Tuhan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Terus pakai kehidupannya ya Bapa, dimanapun hamba-Mu ini berada, biarlah dapat memberkati banyak orang dan biarlah semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terus kami berdoa juga bagi Tuhan wakil gembala yang ada, Koko dan Cece yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berikan mereka kesehatan, kekuatan, terus pakai kehidupan mereka Tuhan. Biarlah lewat kehidupan mereka banyak jiwa dapat dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai terus kehidupan mereka untuk membantu pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terus kami berdoa bagi keluarga Tuhan, Ibu Gembala yang ada di tempat ini, anak-anak mereka kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan terus menjaga, Tuhan terus menolong setiap kehidupan mereka, setiap kebutuhan, keperluan. Kami percaya Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan mengadakan bagi mereka. Kesehatan, kekuatan terus Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan mereka. Masa depan, cita-cita mereka Tuhan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan masa depan, cita-cita yang terbaik bagi setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terus kami berdoa bagi wadah-wadah pelayanan yang ada di GPDI Philadelphia Ambulu Tuhan, baik itu ibadah raya Tuhan, ibadah sekolah minggu, ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, ibadah pemuda yang ada, komsel yang ada, bahkan doa-doa yang ada, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus, Tuhan terus memberkati wadah-wadah pelayanan yang ada. Biarlah lewat wadah-wadah pelayanan yang ada, Tuhan, setiap umat-umat Tuhan dapat iman mereka semakin hari semakin bertumbuh ke arah-Mu Tuhan. Biarlah hidup mereka semakin hari dapat menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terus kami berdoa juga untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam pelayanan ini, dalam gereja ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
apapun yang menjadi kebutuhan keperluannya, kami percaya Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan mengadakan semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa juga bagi Tuhan pengerja yang ada di tempat ini, yang Tuhan percayakan untuk membantu pelayanan di tempat ini. Biar Tuhan terus menolong kehidupan mereka, pakai terus kehidupan mereka untuk masa depan, cita-cita mereka kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan dapat memberkati kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita boleh sama-sama bangun dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Yang merasa berkemurahan Tuhan berkemurahan dalam kehidupan kita boleh katakan haleluya di dalam komentar Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam komentar live streaming pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sama seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa kita akan mulai baca dari Amsal Bapak Saudara. Sebelum kita akan melihat ayat-ayat, baca ayat dari Kejadian sampai Wahyu, kita baca terlebih dahulu di kitab Amsal supaya kita beroleh hikmat yang daripada Tuhan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kita sudah dalam perikop yang kesekian Bapak Saudara, dan di pasal yang ke-6 ya, perikop yang diberi judul nasihat tentang perzinahan. Bapak Saudara, beberapa hari yang lalu kita juga sudah membahas Bapak Saudara tentang nasihat mengenai perzinahan di pasal yang ke-5 ya. Ini menandakan bahwa hal ini sangat penting, dan kita sebagai umat percaya, orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan pun tidak boleh merasa sok kuat ya. Oh, saya pendeta, atau oh saya sudah rajin ke gereja, oh saya orang yang wah nggak mungkin lah jatuh dalam perzinahan. Tidak, ini dikatakan 2 kali di dalam Amsal, menandakan bahwa kita tidak bisa merasa kuat menghadapi yang namanya perzinahan. Tentunya kita harus menghadapi dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca sebelum saya bahas lebih dalam lagi secara eksposisi dari ayat ke ayat. Kita akan baca, Bapak Saudara boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Di Amsal pasal yang ke-6 ayat 20 sampai yang ke-35 kita bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk pasal yang ke-7 besok pagi Bapak Saudara. Ya, saya bacakan buat Bapak Saudara. Bapak Saudara diharap menyimak, membaca Alkitab masing-masing. Saya bacakan Amsal pasal yang ke-6 dengan judul perikop nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakainya, atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istrinya sesamanya, tiada seorang pun yang menjamah luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malu tidak terhapuskan, karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal balas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu apapun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Bapak Saudara, kita menyaksikan bahwa satu hal yang penting ya,
ada ungkapan lelaki lemah terhadap 3 hal. Ya, saya sudah juga jelaskan di perikop yang pasal yang kelima sebelumnya bahwa biasanya jatuhnya itu harta, tahta, atau wanita. Kalau saya boleh katakan nggak hanya lelaki, sebenarnya perempuan juga bisa jatuh dalam harta, tahta, dan cinta, Bapak Saudara. Sehingga satu hal yang penting, tidak boleh kita merasa kuat, tidak boleh kita merasa suci, tidak boleh kita merasa saya adalah orang yang tidak mungkin jatuh dalam perzinahan. Ya, sehingga kita harus tetap menjaga diri kita untuk tetap hidup dalam kekudusan. Ya, di antara ketiganya jelas wanita atau hal yang terakhir ini merupakan kelemahan pria paling besar. Atau wanita juga seperti itu, banyak orang meninggalkan Tuhan karena cinta, karena kekasih. Ya, jangan kita terburu-buru karena mungkin tergerus usia, tekanan sosial yang menuntut kita untuk menikah, mungkin muda-mudi di tempat yang menyaksikan. Jangan sampai terburu-buru untuk memilih satu pasangan yang bukan kehendak Tuhan. Ini adalah kelemahan. Bahkan tak jarang kita mendengar tokoh-tokoh besar, ya, kalau banyak berita-berita yang sangat mencengangkan, bahkan pendeta jatuh ke dalam jerat dosa perzinahan. Ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab pun, Daud dan lain sebagainya, jatuh dalam dosa perzinahan. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan perzinahan. Satu orang pun tidak. Saya pun demikian, Bapak Saudara demikian. Sehingga kita harus tetap berpegang dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan Amsal menggambarkan godaan tersebut dengan gambaran perempuan jahat, perempuan asing, perempuan sundal, perempuan zina yang merupakan istri sesama. Perempuan-perempuan itu menjerat laki-laki muda untuk kepentingan perutnya sendiri. Saya boleh katakan sekarang hari-hari ini banyak sekali, ya. Tidak hanya perempuan yang menjerat laki-laki, tetapi laki-laki juga banyak yang menjerat perempuan dalam banyak hal, dalam banyak kasus. Kalau dulu yang terkenal itu misalnya wanita tunasusila, sekarang banyak juga yang boleh dinamakan, banyak dikatakan gigolo, seperti laki-laki yang menjual diri dan lain sebagainya. Sehingga dunia semakin hari semakin jahat, Pastor. Sehingga bagaimana kita orang-orang percaya dapat memperlengkapi diri untuk lewat dari perzinahan. Penulis Amsal dengan jelas menuliskan ada konsekuensi di balik setiap kejatuhan dalam perzinahan. Pesonanya begitu memikat perzinahan ini. Bagi laki-laki mengenakkan, mungkin beberapa wanita juga merasa bahwa perzinahan adalah hal yang mengenakkan secara daging, tetapi konsekuensi atau akibat adalah tidak akan pernah luput dari kehidupan mereka. Ya, hukuman dikatakan di ayat 29-34 membayar 7 kali lipat. Harta seisi rumahnya harus diserahkan, merusak diri sendiri, mendapatkan siksa dan cemooh, serta malu yang tidak terhapuskan. Kalau saya boleh tambahkan, merusak diri sendiri, beberapa waktu lalu saya juga sudah jelaskan secara biologis ketika orang berhubungan seks dengan orang lain yang bukan istri, ya, bahkan ada yang berganti-ganti, Bapak Saudara, itu menyebabkan penyakit-penyakit yang jauh menakutkan, Mbak Saudara, bahkan berujung kematian. Ada HIV AIDS, ada penyakit-penyakit kelamin yang mungkin kita kurang paham, bahkan tidak hanya menyerang secara jasmani, secara fisik, tetapi secara psikis. Ada orang-orang yang dengan libido yang sangat tinggi, ya, karena tidak bisa sudah terbiasa hidup dalam perzinahan, mereka tidak bisa mengontrol diri dengan baik, semuanya dihajar, Pak Saudara. Ya, tidak baik dalam kehidupan dan menghancurkan hidup diri sendiri. Ini ditekankan di Amsal di pasal 29-34. Ya, selain ada konsekuensi tersebut, Bapak Saudara, penulis Amsal juga memberikan nasihat agar memelihara perintah orang tua. Ketaatan terhadap orang tua adalah salah satu yang tidak boleh diabaikan, bahkan harus diingat dalam segala aspek kehidupan. Ya, perintah dan ajaran orang tua itu ibarat lampu dan cahaya yang menerangi, memimpin, melindungi dan menjaga anak-anak muda dari jeratan dosa perzinahan. Ayat 21-23, Besar. Sehingga sangat penting bagi orang tua supaya memperlengkapi anak. Ya, jangan kira saya di desa mungkin, ya, anak-anak saya tidak mungkin terjerat. Anak saya sudah sekolah minggu. Saya katakan hati-hati. Perlengkapi anak-anak Bapak Saudara. Ajar, didik secara dini bagaimana mereka supaya terhindar dari dosa ini, Bapak Saudara.
Bahkan dikatakan ajaran orang tua ini ibarat lampu dan cahaya yang menerangi. Sebelumnya gelap, tidak tahu apa-apa. Anak-anak muda tidak memahami tentang perzinahan, hubungan yang tidak baik. Tetapi ketika dijelaskan, diajari secara terang-terangan, terang Bapak Saudara, seperti cahaya, ibarat lampu menerangi, memimpin, bahkan melindungi dan menjaga anak-anak muda dari jeratan dosa perzinahan. Banyak sekali orang-orang percaya di Indonesia, khususnya anak-anak Tuhan, muda-mudi yang jatuh dalam dosa ini karena tidak diajari dari dini. Karena bagi sebagian kita, kebanyakan orang Indonesia ya, seks atau hubungan pernikahan ini atau anatomi tubuh anak ini tidak diajarkan sejak dini, bahkan tabu diajarkan. Sebaliknya Bapak Saudara, kita harus ajarkan sejak dini sehingga mereka paham, tahu konsekuensi kejatuhan perzinahan ini, sehingga mereka bisa terlindung dari dosa perzinahan. Ini pentingnya peran orang tua di sini Pak Saudara, sehingga dosa perzinahan ya memang sangat memikat dan tidak pandang bulu, siapapun bisa terjerat olehnya. Karena itu penting bagi kita untuk memikirkan konsekuensi yang harus terjadi ketika kita melakukannya, supaya kita tidak sampai jatuh dalam dosa ini Pak Saudara. Selain itu, seperti nasihat Amsal, kita harus menyimpan dan mengingat perintah Tuhan. Ya, pasalnya iblis menggunakan berbagai trik untuk membuat kita jatuh. Dengan demikian firman Tuhan adalah satu-satunya perisai kita. Senjata kita adalah firman Tuhan. Pedang kita adalah firman Tuhan untuk melawan siasat jahat. Kalau diambil contoh, sekali lagi saya berikan contoh tentang Yusuf. Bagaimana dia harus lari, bukan berdiam diri atau menolak dengan halus, tidak. Benar-benar lari Pak Ustaz. Sehingga ini adalah satu hal yang mungkin terlihat sepele, pelajaran seks ya, pelajaran anatomi tubuh manusia buat anak-anak muda atau anak-anak bapak ibu saudari di rumah atau muda-mudi yang baru belajar tentang hal-hal ini. Jangan sampai mereka belajar dengan satu komunitas yang salah. Bapak saudara, saya boleh bersaksi sedikit. Sebenarnya sebelum saya masa lalu saya paham banyak tentang anatomi tubuh manusia. Saya paham banyak tentang hubungan seks ya Pak Saudara. Itu dari internet Pak Saudara. Dari teman-teman saya yang akhirnya menjuruskan saya kepada hal-hal yang tidak baik. Meskipun saya tidak melakukan seks, tapi otak saya menjadi kotor ya. Kebiasaan saya menjadi buruk, menonton video porno dan lain sebagainya. Ketika saya bertobat Pak Saudara, Tuhan bawa saya sungguh-sungguh untuk menjauhi hal-hal tersebut, meskipun itu susah, prosesnya panjang. Sehingga butuh Bapak Saudara sekarang Bapak Saudara untuk membimbing anak-anak Bapak Saudara untuk tidak terjerat ya. Punya hubungan dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk muda-mudi ini tidak terjerat dengan hal-hal seperti ini, perzinahan Bapak Saudara, atau seks bebas kalau hari-hari ini sangat tren di kalangan muda. Mungkin muda-mudi yang mengikuti doa pagi pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman muda-mudi boleh belajar dari artikel-artikel yang baik ya, secara medis, secara kedokteran, bagaimana konsekuensi dari seks bebas, kebiasaan pornografi itu banyak ya. Tidak hanya secara rohani menghancurkan kehidupan kerohanian Bapak Ibu Saudara atau saudara muda-mudi yang ada, tetapi secara mental, psikis, secara biologis itu merusak Pak Saudara. Boleh cek di internet, Pak Saudara bisa tahu secara artikel, secara medis ya. Sehingga kita paham di sini bahwa Amsal ini adalah hikmat yang ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi hikmatnya sampai sekarang pun kita bisa kerjakan buat kehidupan kita. Sehingga kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Kesempatan pagi yang indah ini kami boleh bangun dengan keadaan yang indah, sehat, diberkati Tuhan semuanya karena berkat Tuhan, dan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, boleh menaikkan permohonan doa kami masing-masing. Kami mau bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Syukur padamu Tuhan, kami mau
melaksanakan hari baru kami. Kiranya Tuhan menyertai, menolong kami, memimpin kami dalam setiap aspek hidup kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, kiranya Tuhan menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang memulihkan. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia, memberikan belas kasihan Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati setiap jemaat pergumulan mereka, pekerjaan, keluarga, apapun yang mereka gumulkan, masa depan mereka, jodoh. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, menjamah, mengubahkan, memulihkan, membangkitkan, menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Kami mau bertumbuh bersama-sama mengarah kepada Kristus Yesus. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara bisa komen di YouTube Bapak Saudara. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.